teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Purba dengan NPM 1012454 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai CMS atau Content Management System. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita sudah memasuki era new economy, era di mana orang berbelanja, orang berbisnis, orang berjualan sudah menggunakan teknologi digital tidak lagi secara tradisional atau manual. Nah, contoh dari teknologi digital ini seperti sosial media, platform e-commerce atau marketplace, dan website. Jadi, pertanyaan untuk mengawali pembahasan kita kali ini adalah media mana yang sebaiknya kita gunakan ketika kita ingin berbisnis di era new economy? Ya, ketika diberikan pertanyaan seperti ini, beberapa mungkin akan menjawab bahwa lebih baik menggunakan platform e-commerce. Ya, karena platform e-commerce itu mungkin lebih mudah digunakan dan sistem pembayarannya lebih mudah dibandingkan dengan media-media lainnya, karena biasanya platform e-commerce ini metode pembayarannya sudah terintegrasi. Tetapi sebenarnya menggunakan platform e-commerce sebagai media untuk berbisnis itu bisa dibilang kurang ideal. Kenapa? Karena yang pertama, persaingan di e-commerce itu sangat ketat. Kita berikan contoh, misalkan teman-teman membuka marketplace Shopee, lalu mencari produk, misalkan produknya itu adalah webcam. Nah, ketika kita mencari, nanti akan muncul berbagai produk dari berbagai macam toko yang menjual webcam. Ya, masalahnya adalah di sini, kalau misalkan strategi marketingnya kita kurang, maka produk kita bakal susah untuk stand out di antara produk-produk lainnya. Lalu yang kedua, menggunakan platform e-commerce ini pastinya ada biaya operasional, contohnya seperti biaya hosting, biaya transaksi, biaya komisi yang nanti, dan biaya-biaya lainnya yang nantinya bisa mengurangi margin keuntungan dari penjual atau seller. Lalu yang ketiga, kita memiliki kontrol yang terbatas ketika kita menggunakan platform e-commerce, ya, karena kita harus mengikuti kebijakan-kebijakan atau policies dari e-commerce tersebut. Jadi kita tidak bisa memiliki kontrol sepenuhnya atas beberapa hal. Contohnya adalah data-data customer kita dan desain toko kita. Jadi kalau mau berbisnis harus menggunakan apa? Jawabannya adalah dengan menggunakan website. Ya. Jadi website ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan e-commerce. Yang pertama adalah ketika sebuah bisnis menggunakan website, eh, itu akan memberikan kesan profesional dan terpercaya bagi customer-customer kita. Lalu yang kedua adalah data-data pelanggan, data-data customer kita sendiri yang pegang. Contoh data-datanya itu seperti data email, nomor telepon, nama customer, riwayat transaksi, dan lain-lainnya yang nantinya data-data tersebut kita sebagai seller bisa mengirimkan promo-promo atau diskon produk kita kepada pelanggan tersebut melalui kontak yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga adalah dengan menggunakan website, biaya operasionalnya lebih rendah karena website tidak perlu membayar biaya-biaya tambahan seperti e-commerce tadi, kayak biaya komisi, biaya transaksi. Kita hanya perlu mengeluarkan biaya untuk pemeliharaannya saja. Lalu yang keempat, customer bisa langsung melihat semua produk yang kita jual. Lalu yang terakhir, yang kelima, toko kita bisa buka 24/7 atau 24/7. Ya, dibandingkan dengan platform e-commerce yang pastinya ada jam operasionalnya, seperti misalkan jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan website, eh, toko kita bisa buka setiap hari, setiap jam, 24/7. Ya, jadi kalau misalkan kita mau menggunakan website untuk berbisnis, kita bisa menggunakan CMS. CMS itu apa sih? Nah, CMS itu merupakan aplikasi yang berisikan template yang bisa digunakan untuk membuat, mengelola, dan memelihara konten di website. Ya, jadi ketika kita menggunakan CMS ini akan membantu kita mendesain layar website kita page by page. Kita harus membuat atau mengatur website kita supaya menjadi nyaman bagi customer dan mempermudah customer untuk menemukan produk yang mereka cari. Beberapa manfaat menggunakan CMS, yang pertama itu adalah manajemen data, seperti yang sudah dimention sebelumnya tadi. Eh,
Data-data customer kita sendiri yang pegang, dan kita bisa mengirimkan promo-promo kepada customer tersebut yang nantinya akan mempererat hubungan customer dan seller yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah templating. Ya, templating ini adalah membuat setiap layar website kita menjadi standar. Jadi desainnya yang digunakan tiap page-nya sama. Jadi nanti customer tidak bingung dengan website kita. Lalu yang ketiga adalah personalisasi server. Ya, kalau misalkan kita menggunakan website, kita memiliki server kita sendiri. Ya, kalau dibandingkan dengan menggunakan e-commerce, kita nggak punya tempat untuk menyimpan data customer kita atau data bisnis kita. Lanjut, bagaimana caranya menggunakan CMS ya? Yang pertama, pastinya kita harus memilih CMS yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan ingin membuat blog, ingin membuat situs untuk berjualan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, kita registrasi domain dan hosting. Nah, setelah registrasi domain dan hosting, kita lakukan instalasi CMS. Ya, setelah instalasi CMS, kita bisa memilih template atau tema yang sesuai dengan bisnis kita. Lalu setelahnya, baru kita buat dan edit konten untuk ditampilkan di website tersebut. Setelah diedit, baru kita publikasikan dan dioptimasi. Langkah terakhirnya adalah untuk melakukan pemeliharaan secara rutin agar website kita tetap update. Nah, mungkin segitu saja materi mengenai CMS yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga bisa berguna untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu.